Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afifizullah. Di sini saya sekelompok dengan Billy Bahtiar Karim. Nah, berhubung ada dua materi, di sini saya kebagian menjelaskan evolusi komputer. Evolusi komputer saat ini merupakan evolusi panjang penemuan-penemuan manusia sejak dulu, yaitu berupa alat mekanik dan elektronik. Kata komputer berasal dari bahasa Latin, computare, yang mengandung arti menghitung atau mesin hitung. Kata komputer semula dipergunakan untuk menggambarkan orang yang pekerjaannya melakukan perhitungan aritmatika dengan atau tanpa alat bantu, tetapi arti kata ini kemudian dipindahkan kepada mesin itu sendiri. Komputer yang kita kenal saat ini adalah hasil pengembangan teknologi elektronika dan informatika, sehingga bentuk komputer yang asalnya berukuran besar dan membutuhkan tempat yang besar sekarang berbentuk kecil dengan kemampuan yang besar. Kemajuan industri komponen elektronika IC, Integrated Circuit, telah mendorong terciptanya berbagai perangkat chip IC yang beragam dan mendukung berbagai keperluan pembuatan produk elektronik. Kemajuan teknologi elektronik tidak terlepas dari adanya kemajuan di bidang pengetahuan dan pengolahan bahan semikonduktor, khususnya silikon. Secara harfiah, komputer dapat diartikan sebagai: pertama, alat elektronik; kedua, dapat menerima input data; ketiga, dapat mengolah data; keempat, dapat memberikan informasi; kelima, menggunakan suatu program yang tersimpan di memori komputer; keenam, dapat menyimpan program dan hasil pengolahan; dan yang ketujuh, bekerja secara otomatis. Secara garis besar ada 4 golongan besar alat pengolahan data. Yang pertama, peralatan manual. Peralatan manual merupakan peralatan yang mengolah data dengan sangat sederhana, dan faktor terpenting dalam pemakaian alat adalah menggunakan tenaga tangan manusia, seperti tulang, lempengan tanah liat, kertas, petroglyphs, abacus, napir bones, kulit binatang, dan lempengan kayu. Yang kedua, peralatan mekanik. Peralatan mekanik merupakan peralatan yang sudah berbentuk mekanik yang digerakkan dengan tangan secara manual. Contohnya seperti mesin hitung yang diciptakan oleh Wilhelm Schickard tahun 1592 sampai 1635 untuk perkalian, pembagian, dan perhitungan logaritma. Yang kedua, mesin hitung otomatis satu yang diciptakan oleh Blaise Pascal tahun 1623 sampai 1662. Kenapa disebut Pascal Machine Arithmetic? Disebut dengan Pascal Machine Arithmetic. Yang ketiga, Leibniz Calculating Machine pada tahun 1646 sampai 1716. Yang keempat, Babbage Difference Engine diciptakan oleh Charles Babbage pada tahun 1791 sampai 1871. Yang ketiga, peralatan mekanik elektronik. Peralatan mekanik yang digerakkan oleh elektronik secara otomatis pada motor elektronik. Contohnya seperti mesin tabulasi kartu plong yang diciptakan oleh Dr. Hermann Hollerith tahun 1860 sampai 1929 yang berguna untuk mempercepat pengolahan sensus. Yang kedua, mesin hitung otomatis oleh Leonard Torres X. Quevedo pada tahun 1852 sampai 1936. Yang ketiga, komputer analog. Peralatan elektronik. Peralatan yang bekerja secara elektronik penuh. Contohnya ini saya belum menemukan ini. Yang pertama, ini contohnya. Untuk yang pertama, komputer generasi 1. Komputer generasi pertama menggunakan vakum tube, tabung vakum untuk menyimpan baris perintah. Bahkan bakunya terdiri dari kaca, sehingga banyak memiliki kelemahan, seperti mudah pecah dan mudah panas. Pada tahun 1946, komputer elektronik pertama ENIAC berhasil dibuat.
Pada komputer ENIAC terdapat 18.800 tabung hampa udara atau vakum tube yang berbobot 30 ton. Yang kedua, komputer generasi kedua. Perubahan mendasar pada komputer generasi kedua ini adalah pergantian vakum tube oleh transitor. Transitor ini merupakan ciri khas komputer generasi kedua yang ditemukan pada tahun 1947 di lab Bell oleh William Shockley. Bahkan bakunya terdiri atas 3 lapis, yaitu basic, collector, dan emitter. Untuk yang ketiga, komputer generasi ketiga. Komputer generasi ketiga sudah mulai memasuki era mikroelektronik sebagai pengganti transitor. Konsep semakin kecil, semakin murah dari transitor. Akhirnya memacu orang yang terus melakukan penelitian. Ribuan transistor akhirnya berhasil digabung dalam satu bentuk yang sangat kecil. Mikroelektronik merupakan semua elektronik yang dapat dibuat dengan semikonduktor, contohnya seperti silicon wafer. Yang termasuk dalam komputer generasi ketiga adalah IBM 360 yang diluncurkan pada tahun 1964 dan DEC PDP-8 yang diluncurkan pada tahun 1964. Untuk selanjutnya komputer generasi keempat. Mikroprosesor merupakan ciri khas komputer generasi keempat ini yang merupakan pemadatan ribuan IC ke dalam sebuah chip karena bentuknya yang semakin kecil dan juga kemampuannya yang semakin meningkat. Harga yang ditawarkan juga semakin murah. Mikroprosesor merupakan awal kelahiran komputer pribadi. Komputer masa depan. Untuk yang terakhir ini komputer masa depan. Pada generasi ini ditandai dengan munculnya LSI, Large Scale Integration, yang merupakan pemadatan ribuan mikroprosesor ke dalam sebuah mikroprosesor. Selain itu juga ditandai dengan munculnya mikroprosesor dan semikonduktor. Terima kasih. Itulah yang dapat saya sampaikan. Untuk bab selanjutnya ini akan dijelaskan oleh Billy Bahtiar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.